RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Selasa 24 Desember 2024 di program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang membahas topik serta isu menarik seputar hukum yang terjadi di Madiun Raya dan sekitarnya. Untuk topik Dialog Jaksa Menyapa edisi kali ini, kita akan membahas tentang tema cegah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Seperti apa pembahasannya? Kali ini Dialog Jaksa Menyapa hadir ya secara langsung di di Kejaksaan Negeri Magetan. Kita disambut dari RRI ya. Selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan, Ibu Nur Amin SH.M. Hum. Selamat pagi Ibu Nur. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Dan waras. Alhamdulillah selalu waras Bu ya. Oke, pendengar juga bisa menyaksikan dialog kita pada pagi ini di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun, mohon maaf. Juga kita hadir secara multiplatform di aplikasi RRI Digital. Jadi pendengar bisa langsung menyaksikan juga. Pendengar jika ada keluhan ataupun ada pendapat mengenai hukum tentunya tentang tema kekerasan terhadap anak ya, kekerasan seksual, bisa langsung saja titip di kolom komentar. Oke Bu Nur ya, sebagai prolog atau latar belakang mungkin ya. Ya, Mas. Kenapa kita mengangkat tema ini, cegah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual? Urgensinya seperti apa? Monggo sebagai pembuka. Ya, kenapa tema ini saya angkat? Meskipun mungkin di RRI Madiun sudah sering kali mungkin dialog tentang perlindungan anak. Nah, ini meskipun kita itu dengan tentunya stakeholder terkait itu sudah gencar sekali untuk melakukan meminimalisir lah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Namun ini tetap saja masih banyaknya kasus yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya di menjadi korban kekerasan seksual. Baik ini yang mungkin suka sama suka ataupun mungkin dengan pemaksaan begitu. Dan akhir-akhir ini kan banyak di media sosial, baik di TikTok, IG maupun di Facebook ini ada korban yang banyak anak-anak masih berumur di bawah 8 tahun itu menjadi korban. Iya, 8 tahun. Ada yang kemarin saya lihat di medsos itu korbannya anak TK, ternyata pelakunya juga anak-anak masih umur 8 tahun juga. Nah ini apa, akibat dari apa, kan seperti itu. Jadi kita merasa prihatin seperti itu. Jadi ini jauh dari kalau umur dianggap dewasa kan 18. Nah ini pelaku dan korbannya umur 8 tahun ya. Jadi emang cukup urgent kita membahas ini ya Bu. Prihatin lah gitu, miris. Terkait kasus-kasus baru-baru ini ya.
apa saja sih Bu modus operandi perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut Bu? Ya. Mungkin seperti apa bisa dijelaskan? Ya, sebelumnya ini ada modus-modus ini ada 2 kategori ya Mas. Baik tuh secara yang pertama itu secara bujuk rayu, yang kedua secara paksa. Nah ini modus-modusnya kalau bujuk rayu tentunya kalau misalnya anak-anak itu korbannya diiming-imingi, dirayu, dibelikan apa, mungkin dibelikan atau diberikan uang seperti itu. Tapi kalau modusnya yang kategori kekerasan ini kadang korbannya ini takut dengan pelaku. Bahkan mungkin ada pelaku yang bapak tiri, ayah kandung pun bahkan ada. Nah itu anak ini takut untuk melakukan perlawanan karena sesuatu ketergantungan terhadap pelaku, atau bahkan dengan pacarnya yang dipaksa karena mungkin ada ancaman kalau misalnya tidak mau menuruti kemauan si pelaku, mungkin akan disebarkan foto-foto apa yang mungkin apa seperti itu. Jadi itu modus operandinya. Jadi ada bujuk rayu, ada pemaksaan. Atau kekerasan itu tadi Bu ya. Bahkan mungkin ada yang suka sama suka, itu modus operandinya. Ini tetap kami kategorikan yang bujuk rayu karena apa? Biasa yang mengajak itu kan pacarnya si cowok ya. Mungkin jalan-jalan tiba-tiba akhirnya ya timbullah niat untuk melakukan kekerasan seksual itu. Ya mungkin dilakukan di suatu tempat seperti itu. Nah, kalau untuk bujuk rayu nih Bu, itu kan biasanya umumnya itu kan suka sama suka ya. Nah itu mengkategorikan itu termasuk kekerasan seksual seperti apa Bu kalau misalkan suka sama suka? Ya, kalau dikategorikan kekerasan seksual karena suka sama suka itu kenapa? Itu tetap kekerasan seksual. Kenapa? Karena si korban itu kan sebenarnya belum bisa mengalami sesuatu perbuatan yang seperti hubungan suami istri kan, itu namanya kan kekerasan seksual. Namun modusnya itu bujuk rayu seperti itu. Dia kan seharusnya belum bisa menerima perbuatan seperti itu kan, harusnya sudah dewasa baru menerima perbuatan seksual seperti itu. Jadi dan sekarang menurut undang-undang yang baru tentang kekerasan seksual nomor 11 tahun 2022 ini Mas, tentang tindak pidana kekerasan seksual ini bahkan non fisik bisa. Jadi berupa ancaman mungkin melalui teknologi IT. Ini bisa. Jadi sudah bisa dikategorikan itu kekerasan seksual. Iya, berbagai modus, misalnya ancaman harus menunjukkan mungkin organ yang harusnya ini dengan suatu ancaman kan bisa, jadi tidak harus bertemu fisik dengan fisik. Bahkan mungkin korbannya disabilitas bisa, meskipun sudah dewasa itu bisa. Kan ada orang disabilitas umurnya sudah dewasa namun cara berpikirnya seperti anak. Nah itu di Undang-Undang Kekerasan Seksual ada di nomor 12 tahun 2022. Jadi enggak hanya secara fisik ya, jadi secara digital pun. Kalau saya tidak salah mungkin Bu Nur bisa koreksi juga, komentar tidak senonoh itu juga termasuk kekerasan seksual juga Bu? Mungkin kalau melalui media sosial, yang membuat mungkin mengakibatkan si korban menjadi merasa tertekan atau trauma hingga itu bisa termasuk kategori itu di Undang-Undang Kekerasan Seksual ada. Nah, itu tadi Bu, mungkin tadi ya sebagai kalau suka sama suka itu kan tetap dikategorikan itu kekerasan seksual karena belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, katakan seperti itu Bu ya. Nah, sebagai orang tua Bu, mungkin ya Bu Nur, saran kepada orang tua untuk pendengar di Madiun Raya sekitarnya ya, sebagai orang tua kita membekali hal apa nih kepada anak agar terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual yang suka sama suka itu tadi? Ya, begini Mas ya. Mungkin kita sebagai orang tua karena banyaknya kasus-kasus yang kami tangani ini kebanyakan korbannya masih berusia sekolah SMP. Ada yang juga pelakunya itu juga masih di bawah umur. Ya teman SMA mungkin, teman kenalan atau
ada pelakunya juga yang dewasa. Nah ini kiat-kiatnya sebagai orang tua agar kita mempunyai anak itu, baik yang cowok itu memberikan pemahaman, meskipun orang tua tersebut tidak semua kan ahli hukum kan seperti itu, cuman pemahaman, bahkan mungkin penguatan agama dari segi agama, kita kuatkan anak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya di jalurnya bagaimana seorang anak kan seperti itu. Terus yang kedua, kalau anaknya cewek ya jangan sampai kita kecolongan dengan alasan mungkin belajar bersama, pulang malam. Kita selalu memeriksa HP anak itu secara rutin seperti itu, karena mereka itu canggih. Kadang alasan belajar kelompok ternyata udah jalan kemana. Akhirnya semayan, bahkan ada yang kami tangani kasus yang sementara proses sidang ini, 3 orang anak cowok, 1 orang cewek, jalan-jalan ke Sarangan, akhirnya 1 cewek ini jadi korban, pelakunya 3 cowok. Ini dari Nganjuk jalan-jalan ke Sarangan, jadi mereka secara bergantian itu melakukan persetubuhan. Yang mana cewek ini tentunya meskipun dia mau ya, mungkin karena kekurang pahaman dan mungkin karakter anak itu sendiri, kekurangan perhatian dari orang tua atau itu kurang perhatian dari orang tua, dan memang mungkin karakternya anak itu memang kurang baik juga sih, bisa seperti itu. Jadi orang tua harus berpartisipasi aktif Bu ya, cek HP secara rutin, pembekalan agama juga ya diperkuat. Terus ya itu tadi harus kalau misalkan pendidikan seks itu perlu nggak sih Bu untuk anak-anak agar dia tahu apa batasan yang boleh dan tidak boleh disentuh, katakanlah seperti itu. Ya, kalau menurut saya tahu, tapi lebih utama itu maksudnya perlu, tapi lebih utama itu untuk pendidikan secara hukum. Nah, itu sangat penting sekali. Biasanya anak-anak itu semakin tahu kan semakin penasaran kan seperti itu. Nah, kalau saya mending lebih utama untuk memberikan masalah hukum. Kalau hukumannya itu ini loh tinggi, meskipun ini perlakuannya tidak cuma persetubuhan, kekerasan seksual kan bisa hanya pencabulan saja. Kemarin itu ada suatu perkara yang anak itu hanya gara-gara naik sepeda motor berjejeran, karena anak yang cowoknya itu kan memang agak nakal ya. Jadi tiba-tiba yang jejer di naik motor di sebelahnya itu diremas payudaranya, mohon maaf ya seperti itu. Nah ini kan karena kurang pahamnya anak itu, gitu. Dia mendengar di medsos begal payudara itu, dia pengen mempraktekkan, nah, seperti itu. Jadi kan gimana ya, kita lebih mengedepankan untuk memberikan pengetahuan masalah hukumannya seperti itu. Mungkin bisa dijelasin Bu, ancaman untuk tersangka tindak pidana kekerasan seksual itu ancamannya seperti apa, berapa tahun kah? Atau ya. ada ancaman? Mungkin ini sudah ini ya Mas ya, kami itu sudah hampir sering sih dinas PPA maupun kami ini ke sekolah-sekolah terjun untuk memberikan edukasi tentang bahayanya melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini, ancaman hukumannya tinggi. Nah, tapi tetap saja ada pelakunya. Bahkan kadang ada seorang jaksa, maksudnya yang miris kalau menyidangkan itu rasanya belum selesai pemeriksaan tuh pengen nangis, karena kok bisa ya seperti ini, anak-anak zaman sekarang itu melebihi orang yang sudah dewasa seperti itu. Padahal ancamannya tuh tinggi gitu loh, ancaman hukumannya. Nah itu mungkin perlu kami jelaskan. Pasal 81 itu ayat 1, ayat 2, ayat 1 itu ancaman kekerasan, persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, misal seperti bapak tiri ke anak tirinya yang satu rumah itu diancam, bapak kandung seperti itu, atau mungkin ancaman yang lain. Kalau ayat 2-nya itu bujuk rayu, pacaran atau mungkin bahkan tidak pacaran tapi dibujuk. Kalau yang cabul itu pasal 82, baik ayat 1 ayat 2, itu tidak sampai melakukan persetubuhan. Tapi kan kalau persetubuhan itu termasuk ada cabul di situ gitu. Itu ancaman hukumannya sama ketiga pasal itu, yaitu minimal itu tidak boleh kurangkan 5 tahun, maksimal 15 tahun. Maksimal 15 ya? Iya, didenda, ditambah dengan denda minimal 800 juta sampai dengan 1 miliar. Itu ancaman hukumannya sama
baik cabul, baik maupun persetubuhan. Nah itu Bu, tadi seperti Ibu Nur singgung ada pelakunya ini anak. Nah itu ancaman pidananya samakah? Kalau anak itu di Undang-Undang Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 itu ancaman hukumannya tidak sama dengan dewasa. Kalau pidana di luar persetubuhan itu kan aturannya di undang-undang itu separuhnya dari ancaman dewasa. Tapi hakim memutus itu boleh di bawah ancaman minimal. Jadi kalau minimalnya tadi kan 5 tahun. Jadi anak-anak itu 2,5 tahun seperti itu. Tapi boleh diputus dengan yang lain. Misalnya kalau keluarga sudah saling memaafkan, itu boleh diputus dengan misalnya pengawasan oleh Bapas karena anak ini pertimbangannya masih sekolah. Seperti itu. Jadi masih bisa. Banyak pertimbangan lah Bu ya. Kalau anak beda tata cara peradilannya. Beda. Kalau nggak salah juga sidangnya tertutup juga ya. Iya. Oke Bu Nur ya, semakin menarik perbincangan kita mengenai tema pada pagi ini di Dialog Jaksa Menyapa. Pendengar tetap bersama kami untuk Dialog Jaksa Menyapa. Kita simak info-info yang sudah menunggu. Tetap bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. ...99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama ya, saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Masih bersama Bu Nur ya. Iya Mas David. Semangat Bu ya. Semangat Mas David. Ini Bu, tadi kan sudah dijelaskan ya kenapa urgent sekali mengangkat tema cegah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penyebab Bu ya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu apa sih Bu umumnya, atau yang sejauh ini Bu Nur tangani itu seperti apa? Monggo. Ya, sepanjang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak ini penyebabnya macam-macam Mas. Ada yang memang anak ini ada ketergantungan dengan pelaku, seperti tadi anak tiri dengan bapak tiri. Nah, bapaknya mungkin etikanya, etisnya perilakunya memang kurang baik. Akhlaknya kurang baik lah. Nah, itu diam-diam ada yang kemarin sempat viral itu, yang sempat melarikan diri dari tahanan setelah sidang itu
mulai dari kelas 5 SD anaknya udah dicabuli, udah disetubui, sampai anak itu kelas 2 SMA baru ketahuan. Itu ibunya kerja di wilayah Madiun, berangkat pagi pulang malam. Dan anak ini tidak berani bercerita, mungkin karena dari SD ya. Jadi ini faktornya kan apa? Tadi penyebab ya Mas ya. Penyebabnya anak ini mungkin kurang apa ya? Mau cerita takut dimarahin ibunya, mungkin apalah dia juga diancam bapaknya seperti itu. Ada penyebab kalau yang pacaran itu yaitu tadi mungkin kurang kontrolnya orang tua terhadap anak, dan mungkin sudah terlalu bergaulnya itu terlalu bebas kan seperti itu. Kalau yang lainnya lagi itu banyakan mungkin karena itu tadi ada kakek neneknya, kakeknya yang pelakunya, cucunya yang jadi korban, ada Mas. Jadi memang kebanyakan karena akhlak mungkin ya, akhlak anak itu dari pelakunya loh ya, dari pelakunya, akhlak yang pelakunya, seperti itu penyebabnya. Nah itu tadi Bu, itu kan terjadi dari SD sampai kelas 2 SMP ya. Saran Bu Nur. Ada juga sih korbannya murid. Pelakunya Pak gurunya sendiri. Itu faktor karena iming-iming, mungkin suka dikasih uang, mungkin suka diajak jalan-jalan. Nah itu tadi namanya apa penyebabnya itu ya. Akhirnya muridnya itu kan juga karena belum bisa berpikir secara stabil ya. Penyebabnya yaitu dari korban mungkin ya, karena anak tadi itu meskipun tubuhnya gede tapi pikirannya masih labil kan, seperti itu. Berarti hubungan timpang kuasa lah Bu ya kalau kayak gitu ya jatuhnya ya. Nah untuk korban sendiri Bu, tadi kan dari SD sampai 2 SMP itu kan lama. Mungkin ada ketakutan atau ketidaktahuan bahwa ini termasuk kekerasan seksual. Nah bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, saran Bu Nur itu seperti apa? Langsung saja, soalnya kan ada kayak gini kan takut tersebar namanya aib kayak gitu kan. Nah saran Bu Nur sendiri seperti apa? Nah kalau misalnya ada korban yang seperti itu, otomatis kan tekanan psikisnya sebenarnya sangat hebat ya. Itu apalagi sampai hamil, sampai punya anak, otomatis kan masa depannya itu sudah hancur ya. Jadi itu perlu didampingi oleh mungkin dinas sosial atau mungkin dari sisi psikologisnya perlu didampingi oleh mungkin psikolog seperti itu. Jadi memang pemulihannya tidak cukup waktu yang sangat singkat. Jadi kasihan sekali. Jadi seperti anak yang linglung seperti itu. Di sisi lain dia kan hamil. Harus menjaga kesehatan anak dan juga janinnya. Jadi kita sangat miris banget seperti itu. Di sisi lain pelakunya itu kemarin kan Bapak Tiri itu yang melarikan diri, itu kita kan gregetan banget gitu loh, sudah nggak mau bertanggung jawab malah melarikan diri. Alhamdulillah tertangkap, ya udah seperti itu. Jadi bisa Bu ya kalau misalkan ada korban nih, dia mau melaporkan tapi identitasnya disembunyikan, itu bisa nggak? Kalau bisa pun prosesnya seperti apa? Sangat bisa Mas, itu sangat, yang harapan kami seperti itu. Jadi agar pelaku-pelaku terkait dengan kekerasan seksual ini ada efek jerahnya, jadi tidak berkeliaran ke sana kemari. Nah kalau memang saya yakin yang pelaku-pelaku kekerasan seksual ini banyak yang masih berkeliaran karena korbannya takut untuk melapor seperti itu. Nah ini kami harapkan ya meskipun mungkin kasus meningkat, tapi kan pelakunya bisa dijerat dengan hukum. Jadi tidak ada korban-korban berikutnya. Nah untuk kalau ada kejadian seperti ini, pelapornya itu bukan keluarga dari korban pun dibolehkan Mas. Segera melapor ke PPA Polres Magetan. Seperti itu, atau mungkin ke Dinas PPA Kabupaten Magetan gitu.
Jadi bisa minta bantuan ke dinas PPA ya. Dinas PPA. Sangat kami harapkan yang seperti itu, Mas. Meskipun dia tidak ada hubungan keluarga dengan korban seperti itu. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa, kalau misalkan ada tetangga yang mengalami hal-hal kurang lebih yang seperti diutarakan Bu Nur tadi, bisa langsung ke dinas PPA atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi nanti bisa didampingin, bisa tahu langkah-langkah apa aja yang dilakukan agar nanti korban tidak menjadi secara psikologis tidak semakin buruk kondisi psikologisnya. Untuk tadi Bu ya, hukuman kan sama ya kalau misalkan dia udah di atas 18 tahun ancamannya atau sama. Ancamannya sama. Nah, kalau misalkan disabilitas, soalnya ini kan lagi rame nih. Oh iya, yang lagi viral ya. Ternyata dia Agus Buntung terduga pelaku. Nah, itu seperti apa Bu? Ancaman pidananya samakah atau seperti apa? Ancaman pidananya kalau pelakunya itu disabilitas maupun tidak disabilitas, yang penting sudah dewasa itu sama. Iya. Kecuali dia sebagai korban, misalnya perempuan ya, perempuan disabilitas ya itu tadi ancamannya ini untuk pelakunya kan. Nah, ini pelakunya yang disabilitas. ini agak di luar nalar. Tapi intinya tetap dewasa, lah itu ancaman sama. Ancaman sama ya. Kalau dia melakukan berulang-ulang itu dari maksimal 15 tahun tadi bisa ditambah sepertiganya. Jadi bisa 20 tahun ancamannya. Itu berulang-ulang berarti hitungannya gimana Bu? Korbannya kan beda, ada banyak korban, berarti kan dia berulang-ulang kan. Oh jadi berulang-ulang itu enggak hitungannya setelah putus dia melakukan lagi itu dihitung berulang-ulang? Enggak. Atau enggak? Enggak. Jadi itu dari mulai korbannya diakumulasi. Perbuatannya gitu ya. Beda, waktunya beda dengan korban yang beda, itu kan itu namanya berulang-ulang. Gitu. Tindak pidananya berdiri sendiri-sendiri. Jadi ditambah sepertiga. Ditambah sepertiga ya. Sepertiga dari ancaman maksimal. 20 ya? 15. 20 tahun. 20 tahun ya sepertiga. Dari 15 ditambah 5 jadi 20 tahun. 20 tahun. Oke. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai pendengar dan juga pemirsa ya berpikiran melakukan tindakan kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal, karena ya itu tadi ancamannya minimal 5 tahun itu. Istilahnya nikmatnya sesaat tapi sengsaranya sampai kiamat. Sampai kiamat. Saya 5 tahun kalau mau misalkan mencalonkan presiden nggak bisa juga, sudah di atas 5 tahun Bu ya. Oke Bu, jadi ancaman bagi meskipun disabilitas sama Bu ya. Nah, untuk data kekerasan seksual terhadap anak sendiri Bu, di wilayah hukum Magetan berapa banyak Bu? Sama tahun 2024 inilah ya, yang sudah kami sidangkan dan putus itu ada 10 perkara. Yang sedang berjalan sekitar 5 perkara sekarang. 10 perkara. Jadi 15. 2024 ini 15. 15 itu trennya naikkah atau turunkah? Kalau dari tahun ke tahun kami menganggapnya turun. Kemarin koordinasi dengan kepolisian, Polres Magetan dan juga Dinas PPA itu turun jumlahnya gitu Mas. Jumlahnya karena turun ya? Karena kami sendiri juga selalu mengadakan ini kan penyuluhan tentang kekerasan seksual terhadap anak di sekolah-sekolah, di pondok pesantren. Itu kami rutin melakukan. Begitu juga kepolisian mungkin begitu, Dinas PPA juga kadang menggandeng kami dari kejaksaan untuk penyuluhan mungkin ke sekolah-sekolah, ke pesantren itu juga seperti itu. Jadi kita sudah berupaya maksimal gitu loh Mas. Toh masih tetap ada kan seperti itu. Itu berapa kali sebulan Bu atau 3 bulan berapa kali ada jadwal rutinnya kah untuk masuk pesantren dan lain-lain? Oh, kalau kami itu kalau 8 kali lebih Mas dalam 1 tahun. Kalau Dinas PPA menggandeng kami itu dalam 1 tahun juga hampir tiap bulan seperti itu. Kalau kepolisian mungkin sama karena ya? itu program kerja kita gitu. Nah ini Bu ada pertanyaan yang masuk, ini menarik nih.
hukuman kebiri itu diberikan pada pelaku kekerasan seksual yang melakukan kejahatan seksual seperti apa, Bu? Kebiri nih, Bu. Adakah aturannya? Nah, kemarin memang kan sudah disahkan ya hukuman kebiri itu boleh kan seperti itu. Ya, tapi mungkin tingkat mungkin kita sampai menuntut kebiri itu mungkin tingkat ini kategorinya perbuatannya seperti apa. Nah, itu pun kita harus melaksanakan minta pertimbangan pimpinan yang lebih atas lagi. Mungkin kalau dari Kejari ke Kejati sampai ke Kejagung, mungkin seperti itu. Jadi hukuman kami tidak menuntut sendiri gitu kan, secara horizontal ini kita ada ininya gitu. Itu kategori yang bisa ini kan pandangan saya kalau hukuman kebiri ini hukuman paling akhir. Kalau itu dalam kategori seperti apa, Bu? Orang ini atau tersangka ini pantas dikasih tuntutan kebiri? Saya rasa kalau di Indonesia ini kemarin sudah ada belum ya putusan kebiri? Belum ada. Makanya karena itu sangat mungkin untuk menuntut kebiri gampang, tapi eksekusinya yang susah, Mas. Nanti pelakunya eksekusi itu harusnya kan jaksa kalau di undang-undang. Tapi kami tidak bisa melakukan kebiri itu seperti apa, kan bukan ahli kesehatan bidang kebiri. Nah, itu teknis eksekusinya yang repot, mungkin seperti itu. Jadi eksekusinya masih belum ada panduannya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi ya. Kadang ada anak yang dibuang dari hubungan gelap. Kenapa rata-rata hanya ibunya saja yang dihukum? Kok tidak berdua bersama pasangannya? Mungkin sebelum dijawab kita break terlebih dahulu, Bu ya. Tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Jaksa Menyapa ya. Kita lanjut Bu Nur ya. Ya, Tadi ada pertanyaan, kadang ada anak yang dibuang dari hubungan gelap. Kenapa rata-rata hanya ibunya saja yang dihukum? Kok tidak berdua bersama pasangannya? Monggo. Ya, gini Mas, kenapa bapaknya tidak dihukum kan begitu? Nah, biasanya ibunya itu kan yang membuang sudah dewasa. Lah mungkin kalau ibunya anak, mungkin bapaknya juga bisa diproses kalau memang terbukti melakukan persetubuhan ya. Itu tidak melihat ada anak atau enggak kan seperti itulah. Karena ini bapaknya mungkin enggak jelas dan tidak bisa dijerat dengan undang-undang kekerasan seksual maupun undang-undang perlindungan anak, otomatis kan bapaknya berkeliaran, bisa berkeliaran bebas seperti itu. Nah, ini yang dipermasalahkan dengan anaknya yang dibuang tadi itu kan. Nah, itu kan pasalnya sudah beda. Pelakunya ibunya, otomatis kan yang dijerat ibunya, kan seperti itu. Oh, jadi kenapa ibunya yang dihukum? Ya itu tadi karena menelantarkan yang anaknya. menelantarkan anaknya kan ibunya. Beda pasal berarti. Beda pasal. Beda ancaman pasal ya. Jadi kalau mau dijerat bapaknya bisa, tapi ibunya harus anak-anak umurnya kan seperti itu. Atau mungkin disabilitas seperti itu. Apalagi hubungan gelap Bu ya. Siapa bapaknya kan nggak tahu. Namanya aja hubungan gelap kan seperti itu ya. Hubungannya di gelap-gelapan. Hubungannya di gelap-gelapan. Nah, ini Bu. Tadi ya korban kekerasan seksual terhadap anak tadi, sebagai masyarakat umum ataupun mungkin juga orang tua dari korban ya, bagaimana kita mendukung si anak agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya kembali normal, nggak terbebani. Kita bisa mendukung bagaimana sih? Untuk korban itu ya. Untuk korban. Nah, yang pertama itu tadi Mas, tentunya kita hilangkan rasa traumanya itu otomatis harus jauh dari pelaku. Terus kita selalu mensupport, ibaratnya kalau keluarganya ya, kalau kita aparat, mungkin aparat dari dinas terkait, mungkin dinas sosial dan dinas PPA juga membantu kok Mas untuk pemulihan trauma dari korban pelecehan seksual, itu juga berperan. Biasanya seperti itu kalau korbannya itu trauma, mungkin dengan apa ya, memberi hiburan-hiburan atau pelajaran-pelajaran yang bisa melupakan kejadian yang telah dialami, mungkin seperti itu. Ini biasanya yang melakukan dari dinas PPA. Dinas PPA ya. Iya, karena kami bisa bersinergi kan. Pada saat sidang pun dinas PPA selalu kami panggil untuk mendampingi korban. Oke. Jadi manfaatkan lembaga negara seperti dinas PPA itu tadi Bu ya, untuk menanggulangi dampak psikologis dari si anak setelah menjadi korban kekerasan seksual tadi ya. Kalau misalnya tadi itu mungkin sempat keluar sekolah, disekolahkan lagi gitu di tempat yang berbeda, yang mungkin bisa mendukung anak itu kembali ceria seperti itu Mas. Itu biasanya kami bersinergi dengan dinas PPA seperti itu. Mungkin ini Bu, yang tadi Bu, pelaku anak, saya tanya pelaku anak tadi ya. Faktor yang ini kan sudah semakin mengkhawatirkan anak-anak jadi pelaku. Nah, mungkin faktor apa sih Bu, masih anak-anak kok sampai bisa melakukan hal-hal tidak pantas seperti itu Bu? Apakah faktor teknologi atau faktor apa? Iya, kalau menurut saya itu karena faktor teknologi yang kurang pengawasan dari orang tua. Makanya banyak anak-anak yang sebenarnya tidak mengetahui tentang itu. Nah itu akhirnya anak-anak tahu, akhirnya penasaran. Otomatis kan perlu pendampingan orang tua, perlu pengawasan orang tua. Kalau misalnya zaman sekarang tuh dengan faktor teknologi yang begitu canggihnya, anak-anak tuh selalu sering, kartun pun kan banyak yang mengandung pornografi ya Mas. Jadi kita perlu mengarahkan kepada anak yang
misalnya masih umur SD itu kan tidak tahu ya Mas, taunya melihat itu gitu. Akhirnya kita ya harus mendampingi, nggak boleh. Nanti kalau ini kan udah dewasa seperti itu, harus sering ini Mas, mengawasi sebagai orang tua. Jadi orang tua ya kembali Iya, kepada kembali orang tua. ke orang tua karena perannya itu ya memang utama. Kalau orang tua kan di rumah, kalau guru kan tidak mengawasi sampai di waktunya yang di luar sekolah seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu, lanjut yang tadi mungkin ya. Jikalau keluarga pelaku pembuangan bayi tahu siapa pasangan tersangka pembuangan bayi dan minta tes DNA, apakah kalau tes DNA-nya positif pasangannya bisa dijerat dengan hukum? Bisa enggak? Oh, maksudnya suaminya itu? Ya, jadi bisa ya. Asal membuang tadi itu dengan sepengetahuan yang cowoknya, pasangannya itu. Jadi kalau kita bilang tuh Yunto 55, jadi turut serta melakukan. Ancamannya bersama-sama. Ancamannya jadi, sama kah? Kalau itu kan penelantaran ya, penelantaran ancamannya ya kalau misalnya anaknya sampai meninggal dunia bisa sampai 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Dua-duanya kah atau dua-duanya? Karena Yunto 55 itu tadi penyertaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang mungkin punya ide siapa, akhirnya yang melakukan siapa, seperti itu kan. Nah, kalau ini Bu, ciri-ciri anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu ada nggak sih? Jadi kalau misalkan anak itu tadi takut bilang, kita bisa tanyakan, ada nggak ciri-ciri spesifik bahwa anak tersebut korban kekerasan seksual? Kalau karena itu kekerasan seksual kan bisa dilihatnya kalau secara yang itu di alat kelaminnya kan visum ya. Tapi kalau ciri-ciri perilaku anak itu pasti ada perubahan. Tadinya itu mungkin periang, dia jadi pemurung. Tadinya itu suka cerita, dia lagi pendiam. Tadinya dia suka di rumah ibunya, mungkin karena dia takut dengan ibunya, dia pindah ke rumah neneknya. Nah, itu sebenarnya kita sebagai orang tua tuh harus ini, apa ya, cepat menangkap perubahan itu gitu loh. Pasti itu anak ada masalah apa. Seperti yang ditangani sekarang masih proses tuh, anak itu masih SMP di salah satu sekolah di SMA, SMP 3 Mospati itu Mas. Anak itu ceria, tiba-tiba dia pergi ke rumah ini, neneknya. Nah, setelah itu dia jadi pemurung, ternyata dia dicabuli oleh omnya sendiri gitu. Jadi ada lah ya indikasi-indikasi pasti ada korban kekerasan seksual. Jadi pemarah. Penyendiri gitu. Iya, menyendiri. Nah, itu pasti ada perubahannya. Oke, Bu Nur dan juga pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi ini, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Kita sampai di babak akhir nih Bu, ya. Iya. Mungkin ini Bu, satu pertanyaan ini tadi kan ada indikasi-indikasi tuh. Kalau misalkan kita langsung tanya, biasanya anak tuh masih takut. Nah, sebaiknya sebagai orang tua untuk menanganinya seperti apa, Bu? Karena anak itu maksudnya bukan cuma anak kita ya, ibaratnya saudara kita mungkin, atau mungkin anak di sekitar lingkungan kita yang mungkin kita mendengar dari cerita ini seperti itu loh, seperti itu, jangan cuma diam gitu loh. Jadi ya kita marilah kita tanggap, dan juga kita jangan acuh dengan lingkungan sekitar, khususnya dengan anak-anak yang tadi ada indikasi yang dia sering keluar, terus ternyata dia itu mengalami perubahan perilaku, kita harus tanggap. Jadi kita kita lakukan pendekatan, karena anak itu trauma itu belum tentu bisa langsung cerita ya, otomatis kan dia takut juga ya, kita kita dekati dengan pendekatan hati gitu loh Mas. Jadi biar kita itu tahu masalahnya apa gitu. Jadi ngobrol dari hati ke hati gitu iya. ya. Apalagi kalau ada indikasi anak itu mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin ibunya biasanya ini bekerja di luar negeri. Nah itu banyak sekali korban yang ibunya itu bekerja di luar negeri. Akhirnya dia itu pacaran yang bebas di rumahnya, itu pacarnya itu udah bebas, kebanyakan ibunya bekerja di luar negeri. Nah, dia ikut neneknya seperti itu. Nah kalau seperti itu Bu, orang tua posisi jauh di luar negeri ya, sebagai kerabat terdekat kita harus seperti apa? Nah ya kalau kita sebagai kerabat, tentunya kita sebagai pengganti orang tuanya, jangan sampai anak itu akan kehilangan masa depannya. Kita apalagi kerabat nih Mas ya, kita harus tetap mengawasi, peduli gitu, tapi tidak terus ibaratnya membatasi gerak-geriknya, cuman kita harus memberi pemahaman-pemahaman kalau perempuan tuh nggak boleh pulang di atas jam 9 atau bagaimana gitu, seperti itu. Jadi kerabat harus ikut aktif juga Bu ya. Jangankan kerabat Mas, kita kalau dalam hal perlindungan anak ini tetangga pun kita boleh selalu aktif Mas, karena rawan kan. Jadi apalagi di kampung itu kan biasanya kalau yang saya lihat loh ya, ibu-ibunya tidak ada, itu anak-anaknya itu bebas pulang malam, pulang pagi, itu kita harus tanggaplah dengan ini, jangan acuh gitu loh. Kalau misalkan ada indikasi seperti itu Bu, tapi kita tetangga nih, bisa nggak sih kita melaporkan ke pihak berwenang, kalau dinas PPA katakanlah, kita bisa melaporkan bahwa anak ini ada indikasi korban kekerasan seksual, itu gimana prosedurnya? Kalau memang ini kita tanya anaknya dulu, iya kan. Kalau memang dia mengaku ya kita membantu anak itu untuk menjadi berani untuk dia melaporkan sebagai pelopor dan pelapor gitu loh. Maksudnya dia pelopor untuk ini, pelakunya biar mendapat hukuman sebagaimana apa yang dilakukan terhadap dia. Jadi dia tidak menyembunyikan apa yang ini dialami gitu loh Mas. Jadi kita ke dinas PPA atau langsung ke Polres seperti itu. Jadi ditanyakan dulu ke anaknya ya. Iya. Nah kalau misalnya gini Bu, dia belum sampai hamil, cuman dia sudah ada indikasi, misalkan dia biasa ceria, dia pemurung, akhirnya biasanya aktif berbicara tapi dia jadi pendiam, itu bisa nggak sih kekerasan seksual itu tadi dibuktikan, itu bisa nggak? Yang penting anaknya mengaku Mas. Kalau anaknya tidak mengaku kan kita bingung siapa yang melakukan itu kepada dia kan gitu. Nanti kalau misalnya nggak dia takut ya. Kita itu tadi kita melakukan pendekatan dengan dia.
seperti itu. Nah, kalau si anak nih ngaku nih, terus si tersangka nih, buktinya apa? Oh, kalau Kamu itu punya tidak bukti perlu. nggak? Oh, nggak perlu Itu ya? tidak perlu, dia harus mengakui kalau pelaku itu. Dari petunjuk-petunjuk dari saksi-saksi nanti akan berbicara sendiri di penyelidikan polisi sama di persidangan. Kebanyakan memang pelaku begitu tidak mengakui loh, Nah, Mas. iya, Kan barang buktinya susah. Iya, susah kan, Gimana? Kan cuman visum. Nah, Ah. tapi kalau atas dasar petunjuk-petunjuk, oh memang ini sering ke rumahnya korban, mungkin korban sering dipanggil ke rumahnya. Nah, itu ada petunjuk-petunjuk, ada saksi. Terus korban sendiri mengaku itu pelakunya, tidak perlu pengakuan dari tersangka. Itu tidak dipakai pengakuan tersangka itu kalau di persidangan. Oh iya, iya. Jadi Terakhir lah. Alat Oh. bukti terakhir. alat bukti terakhir seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan si tersangka ini nggak mengaku ya, itu nggak masalah ya. Yang penting korbannya dan ada petunjuk lain, alat bukti lain, keterangan saksi mendukung, udah cukup. sudah cukup ya. Iya. Nah, sebagai orang tua ya Bu Nur ya, tips yang bisa Bu Nur Amin berikan kepada pendengar dan pemirsa agar anak terhindar dari korban menjadi korban tindakan kekerasan seksual ataupun tersangka. Tips dari Bu Nur Amin seperti apa? Tipsnya sebagai penegak hukum ya itu tadi, perbanyak untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan untuk tingkat SMP, SMA seperti itu yang masih anak kan. Nah, itu dan juga kita lebih mendekatkan kepada agama tentunya, dan juga banyak mempelajari hal-hal terkait dengan ancaman hukuman pelaku kekerasan seksual. Jadi seperti tagline jaksa ya, pahami hukum, jauhi hukuman. Iya, gitu, Bu, ya. betul. Itu sudah lama. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan radio ini, mungkin jangan acuh, abai, mungkin itu bukan saudara saya, biar saja, jangan. Kita kasihan karena korban tindak pidana kekerasan seksual ini akan terbawa sampai nanti. Jadi apabila pelakunya dihukum, mungkin salah satu obat untuk korban seperti itu. Ya. Oke, Bu Nur ya, nggak terasa ya hampir 1 jam kita bersama ya. Itu tadi mungkin sebagai closing statement dari Bu Nur ya. Kita semua tidak boleh abai, apalagi jika menyangkut anak-anak, karena yaitu masa depan bangsa ada di tangan anak-anak. Ya. Apalagi juga kita mau menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Kalau misalkan anak-anak menjadi korban seksual, tentu tidak akan maksimal era Indonesia emas di tahun 2045. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada, demikian dialog Jaksa Menyapa edisi 24 Desember 2024. Semoga apa yang kita diskusikan memberi tambahan wawasan mengenai hukum tentunya bagi pendengar di Madiun Raya dan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nur Sama-sama, Mas yang David. sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi acara dialog Jaksa Menyapa RRI Madiun. Perbarui informasi Anda di rri.co.id, juga download aplikasi RRI Digital dan juga RRI News untuk mengetahui informasi terkini. Saya David, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.